Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sarpen Channel, mari kita bersama-sama menginformasikan dan membahas tentang apa yang kita hadapi setiap hari, yang kita dengar, dan tentunya kita juga ingin praktek dan melaksanakan sehari-hari dalam rangka untuk bisa mengharapkan hidup ini mendapat keberuntungan dari Allah SWT, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Nah, kali ini di depan kamera ada toples ya, ada benda toples, ada benda kaleng ya, ada dompet kecil-kecil, kemudian juga ada gambar amplop, kemudian ada di bawahnya juga ada kaleng lagi, kemudian ada jagung, dan kemudian juga ada beras. Nah, kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit tentang apa yang dinamakan dengan infak, kemudian juga sedekah dan zakat ya. Nah, ini yang sehari-harinya kita dengar dan kita bahas bersama-sama dan kita laksanakan, ayo bersama-sama di dalam rangka mengharapkan keberuntungan hidup baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita berbicara apa yang ada di dalam Islam ya. Ada zakat, ada sedekah, dan ada infaknya. Secara sederhana kita praktek saja bahwa di sini ada gambar beras ya. Ini ada gambar beras ini ya. Nah, ini di kamera ini ada beras. Nah, beras ini adalah zakat ya, zakat fitrah ya, di mana beras ini adalah wajib hukumnya dan kita akan dikenai setiap tahun sekali pada bulan Ramadan ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada zakat juga, tapi di sini adalah yang pertama adalah zakat mal ya, yang ada ini ada kalengnya agak keunguan ini dan di atasnya adalah ada amplopnya. Kemudian di sini juga ada jagung ya, dia ada mal ini namanya zakat mal ya. Nah, dua-duanya itu adalah zakat mal ya. Di sini ini adalah zakat mal penghasilan, yang di sini adalah zakat mal dari pertanian ini ya. Nah, kita mencoba untuk membahas ini ya sedikit yang tentang zakat penghasilan ya. Nah, biasanya kalau kita itu mendapat penghasilan, maka jangan lupa kita itu akan memberikan mal pada orang-orang yang membutuhkan ini ya, di mana kita itu akan mengeluarkan sebanyak 2,5% dari penghasilan kita. Kita coba di sini ya, kita coba di sini, kita buka ya. Nah, ini kita buka penghasilan kita itu berapa ya. Jadi penghasilan kita itu berapa? Ini berapa? Nah, setelah itu maka jangan lupa ya, 2,5% masukkan di sini. Nah, masukkan di sini ya. Nah, masukkan di sini. Nah, kalau saya baca menurut Peraturan Menteri Agama tahun 2017 itu mal penghasilan itu minimal 5.240.000 itu kita diwajibkan atau disunahkan untuk menyisihkan 2,5% dari penghasilan itu ya. Penghasilan itu berarti kalau kita itu mendapat 1 juta berarti hanya 25 ya, hanya 25.000 per 1 juta. Nah, kalau kita itu penghasilannya kurang dari 5.240.000 itu bagaimana? Nah, kita seikhlasnya saja ya. Kita seikhlasnya saja, kita tetap menyisihkan uang yang ada di amplop dari hasil kita gajian atau mungkin dari mana, ya kita masukkan 2,5% di sini. Ya, 2,5% di sini.
Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita penghasilannya dari bidang pertanian, maka jangan lupa ini ya, di sini ada gambar jagung. Maka kalau bidang pertanian itu minimal kalau kita tuh panen jagung ini sebanyak 652,8 kilogram per panen, maka kita wajib untuk berzakat ya. Dimana kalau kita itu berbicara masalah dari mana air yang dipergunakan untuk menghidupi tanaman jagung ini, maka kita juga bisa memberikan presentase daripada mal pertanian yang harus kita serahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya ya. Kalau kita itu ada hujan ya, kemudian di mana kita itu semua tanaman yang kita tanam itu berasal dari hujan airnya, maka itu 10% dari jumlah panen setelah dikurangi ongkos produksinya. Jadi biaya-biaya yang dipergunakan untuk memelihara jagung itu berapa, setelah panen berapa ya, kemudian telah dijual, ternyata panennya itu lebih dari 652,8 kilogram. Maka sebaiknya kita tuh wajib untuk kalau kita menggunakan air dengan beli, maka 5% dari penghasilan kita itu wajib kita sisihkan. Nah, kemudian di sini ini ada kaleng sedekah ini ya. Kaleng sedekah ini saya kira seperti biasanya kalau kita lihat sedekah itu kan berarti kita ikhlas ya. Nah, di sini kita mencoba untuk apakah sedekah itu sebaiknya sesudah sholat subuh ya, maka boleh ya. Saya kira saya membaca dari beberapa ahli dalam bidang agama, ada yang berpendapat sebaiknya pada saat setelah kita itu sholat subuh ya. Ada juga sebaiknya setiap hari terserah. Yang penting kita memasukkan uang kita sebagian untuk orang yang nanti membutuhkannya. Nah, di sini ada dompet dua ini ya, ada dompet dua ini ya. Nah, di sini ternyata kalau kita itu punya uang, kebetulan sekali istri juga ada, kebetulan suaminya juga ada, maka dompet ini adalah dompet yang dimiliki oleh suami istri. Isinya adalah uang ya. Nah, kalau memang kita itu percaya dengan adanya sedekah ini sebaiknya dimasukkan setelah sholat subuh, maka dompet ini kita buka ya, kita buka, maka kita masukkan di sini ya. Nah, kita masukkan di sini setiap kita sholat subuh ya, maka kita akan mendapatkan berapa uang yang ada di sini. Nah, ini kita sudah kumpul ini ya. Nah, ini kumpul ini ya. Sholat subuh. Nah, ini ya, kita nggak terasa ya. Dompet kita itu kalau suami ya membuka dompetnya ini yang kecil, memasukkan, kemudian yang istri ini juga memasukkan, maka keikhlasannya dari suami istri itu akan nampak ya. Bagaimana kalau memang itu ikhlasnya 5.000 ya monggo ya. Tapi kalau di sini ikhlasnya itu kira-kira hanya uang yang nah ini ya. Kita bisa melihat. Nah, ini monggo silahkan ya. Kita tidak merasa memaksa, yang disebut dengan sedekah itu adalah tergantung dari keikhlasan. Nah, dari sini kita bisa melihat. Nah, ini ya. Kemudian di sini infak ini ya. Ini infak ini adalah
biasanya kalau ini dipergunakan untuk fakir miskin ini ya, sedekah ini. Kemudian kalau ini juga yang membutuhkan ini ya, jagung ini. Kemudian ini juga penghasilan eh, zakat penghasilan ini ya. Nah, kita kembali lagi ke sini maka kita bisa melihat ya, benda yang ada di sini adalah toples kecil. Ini adalah infak ya. Infak ini kita juga disunahkan saja, tidak diwajibkan, disunahkan bagi orang-orang atau bagi pengusaha-pengusaha. Biasanya di sini infak itu mestinya harusnya lebih besar dari kita yang ada di rumah tangga biasa. Nah, infak ini kegunaannya itu biasanya adalah dipergunakan untuk membiayai masjid, kemudian juga untuk bangunan sekolah-sekolahan Islam, kemudian juga rumah sakit Islam ya. Nah, kemudian juga proyek-proyek yang ada kaitannya dengan Islam ini ya. Ini biasanya infak. Nah, kalau ini tadi kita bisa melihat ya. Nah, ini kalau menurut teori yang saya baca ini ada juga mengatakan bahwa kalau sudah 40 hari sebaiknya diambil ya, kemudian diberikan pada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Ini juga seikhlasnya ini ya. Nah, seikhlasnya di sini monggo seikhlasnya. Nah, kita tidak terasa ya betapa bahagianya kalau kita bisa memberikan, berbagi apa yang sudah kita miliki. Kemudian di sini belum ini nih ya. Nah, ini ya. Ini adalah juga uang dari penghasilan kita 2,5%. Ya, ini kalau ini adalah jagung adalah dari bidang pertanian. Tadi sudah sebutkan minimal adalah 652,8 kg. Maka kita harus menyetorkan zakat. Kalau ini beras ini adalah dipergunakan, biasanya kita wajib untuk menyetorkan pada bulan yang sudah ditentukan berapa besarnya ini ya. Berapa kilogram itu adalah sudah ditentukan pada bulan Ramadan, biasanya pada akhir bulan. Nah, saya kira itu adalah gambaran yang paling sederhana ya. Dan kita mengharapkan keberuntungan hidup di dunia dan akhirat ya. Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita jalankan bersama-sama, karena dengan menjalankan apa yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita di dunia akhirat akan diuntungkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini, ayo kita bersama-sama menjalankan secara sederhana ini ya. Jadi saya praktek secara sederhana, sekali lagi kita mencoba untuk mempraktekkan sehari-hari, tidak terasa uang yang terkumpul itu begitu banyak, dan itu adalah bukan milik kita. Itu adalah milik orang-orang yang membutuhkan, dan nanti pada saatnya kita akan memberikan ya. Nah, ini uang ada dari sedekah kita, sedekah kita. Kalau tidak mampu ya semampunya ya. Dan ini adalah juga dari zakat mal ini ya, di mana 2,5% dari penghasilan kita. Maka kalau ini infak ini juga kita itu dianjurkan, disunahkan untuk mensisihkan rezeki kita, masukkan dalam black dan ditutup ya. Nanti kalau pada suatu saat ada orang yang datang kemudian meminta untuk pembiayaan, misalkan saja bangunan masjid, kemudian juga sekolah-sekolah Islam, rumah sakit Islam, dan proyek-proyek lain yang ada kaitannya dengan Islam, maka kita alhamdulillah bisa memberikan dengan ikhlas. Nah, inilah ya gambaran-gambaran yang akan kita lakukan bersama di hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita diberi ridho oleh Allah. Hidup di dunia adalah hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kita jumpa lagi dalam situasi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.